Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasti dari kelas malam A, Informatika, dengan NIM 191351034, dengan rekan saya, dilanjut dengan Habibi Sihotang. Nama saya Taufik Habibi Sihotang dari kelas malam A dengan NIM 191351097, dan dilanjut dengan Mas Aris. Dilanjut dengan Mas Aris. Saya Aris dengan NIM 191351008. Mulai dari metode recognize atau pengintaian, scanning atau pemindaian, gaining access atau mendapatkan akses, maintaining access atau mempertahankan akses, dan yang terakhir itu covering track. Oke. Dari latar belakangnya itu berdasarkan dari sebagai akibat kehilangan kesempatan bisnis dan pemasukan. Jadi serangan-serangan pada sistem jaringan komputer itu mengalami update serangan menjadi lebih baik dan canggih. Nah, kan pada suatu instansi itu kan dituntut ya untuk memastikan cyber security yang aman untuk melindungi dari serangan para hacker. Terus makanya di sini kita melakukan beberapa metode hacking. Ada 5 tahapan yang tadi sudah saya jelaskan untuk proses phase of hacking secara garis besar. Yang pertama ya tadi recognize, scanning, gaining access, maintaining access, dan clearing tracks atau membersihkan jejak. Dan yang recognize atau pengintaian ini adalah sebuah tahap awal sebelum hacker melakukan serangannya. Jadi aplikasi yang digunakan pada tahap ini yaitu mulai dari IP tracking yang digunakan untuk mendapatkan IP address hingga lokasi korban. Salah satu website penyedia layanan tersebut adalah ipsaya.com. Terus untuk yang scanning itu secara garis besarnya itu tahapan pada selanjutnya menjadi bagian dari tahapan recognize, tahapan scanning atau pemindaian. Nah, pada tahapan ini, hacker menggunakan semua informasi yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Hacker bisa juga mendapatkan informasi-informasi yang penting seperti gambaran yang ada di sistem operasi Windows trace root. Ya, itu adalah tahapan-tahapan scanning. Gaining access juga tadi udah dijelaskan oleh Habibi Sihotang. Proses hacking yang sebenarnya akan mulai dilakukan. Hacker menggunakan berbagai kelemahan yang sudah ditemukan pada tahap pertama maupun kedua untuk mencoba mendapatkan akses ke sistem target. Kemudian untuk yang tahapan maintaining access atau mempertahankan akses, saat hacker mendapatkan akses ke sistem target dengan hak akses admin atau root, maka hacker dapat dengan leluasa menggunakan baik itu sistem atau bahkan semua resource yang ada sesuai keinginannya. Kemudian metode covering track. Pada fase ini, hacker berusaha untuk menyembunyikan jejak masuk ke dalam sistem. Caranya dengan memanipulasi file log yang ada pada sistem. Kemudian merubah role dari sistem agar dirinya tetap tidak terdeteksi padahal ada di dalam sistem. Nah, itu adalah covering track. Dan untuk kesempatan ini kita coba untuk hasil demonstrasinya ya. Yuk, keep watching. Di sini saya akan ping Aringo komputer dengan web yang sudah ditargetkan. Nggak jalan ya? Kemudian Tikto Ninha Aringo komputer.com.
Oke. Kemudian nnet min f ringo computer.com. Kemudian nnet min ss ringo computer.com. Kemudian sudo, sorry ini belum keluar. Oke. Kemudian sudo nmap min o aringocomputer.com. Dan sudo nmap, kita tunggu dulu. Sudo nmap sv, kita ganti o-nya menjadi sv aringocomputer.com. Kemudian nmap sedikit lagi 93% lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian nmap min p aringocomputer.com. Dulu prosesnya masih 18%. Proses ini. Sorry lapar. Oke. Proses sudah selesai. Selanjutnya nmap script PLN ringocomputer.com. Recognize setelah selesai diproses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses scanning, metode scanning. Nmap, nmap apa ya? Nmap min pn min sv min o dengan IP target. IP-nya ada di
Kita tunggu dulu. Slotnya sudah berapa persen? Sudah 94% proses loading. Oke, sudah selesai. Saya akan menjelaskan untuk proses yang dilakukan dengan metode cara recognize dengan ping aringo.com, yaitu untuk mengetahui ada beberapa IP yang telah digunakan oleh aringo.com ini, aringocomputer.com maksud saya. Dan setelah kita ketahui, hanya ada satu IP yang aktif di web aringocomputer.com ini. Untuk 11 packet transmit, 11 receive, 0% paket loss. Artinya web aktif. Dan untuk Nikto itu untuk melakukan untuk Nikto itu untuk memindai web server open source GPL yang melakukan pengujian menyeluruh terhadap server web untuk beberapa item. Nah, ini kita sudah dapat target IP-nya. Target IP-nya itu ada di 103.27.206.15. Target hostname-nya aringocomputer.com. Target port-nya ada di 80. Dan yang kita buka itu ada di tanggal 24 bulan 7. Dan kemudian untuk Nmap minf ini yaitu untuk melakukan proses port scanning. Nah, di port 80 state-nya itu open, service-nya HTTP. Kemudian Nmap min ss ini itu untuk memeriksa ini ya, Nmap min ss aringocomputer.com itu untuk memeriksa lineage port pada mesin target. Kemudian Nmap min ss S-nya kecil, S-nya besar, aringocomputer.com. Ini oke, ini sama ya tadi, cuman karena ininya belum prosesnya belum selesai, jadi makanya saya ulangi lagi. Nmap min ss itu ada di port 80-nya open, service-nya HTTP. Kemudian Nmap min o itu untuk melakukan pemeriksaan pada port mesin target. Port 20 close FTP data. Artinya port ini tidak bisa diakses. Kemudian Nmap min S kecil, V-nya besar, itu untuk melakukan pemeriksaan pada service yang berjalan pada port. Nah, target portnya itu adalah di 80 open, service-nya HTTP, versinya Lightspeed. Kemudian Nmap min P itu untuk memeriksa port secara lebih spesifik atau terperinci pada target. Ya. Sorry. Kemudian ini port 80-nya ya. Kemudian untuk Nmap script VLN itu untuk memeriksa port untuk VLN-nya ini script VLN itu mencari kemungkinan si vulnerable-nya menggunakan script vulnerable dari Nmap.
kalau kita lihat reference. Full event. Dan untuk selanjutnya, proses scanning atau metode scanning, Nmap min PN SV min 0. Kalau kita lihat di sini menggunakan Nmap SV min 0 ini ya, PN itu port opennya itu 21 yang port open. Terus servisnya FTP. Software yang digunakan itu pure FTPD. Dan untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Taufik Habibi Sihotang. Taufik Habibi Sihotang, saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Asti. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gaining access. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan record video dikarenakan pada loadingan, karena pada saat kita mencoba memasuki database itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Asti, bentar untuk screen-nya. Oke, sorry. Nah, di sini saya akan mencoba izinnya Teh. Sebentar ya. Siap. Jadi in-host ya. Saya jadi in-host. Sebentar, aduh, ini hostnya gimana sih? Udah. Kelihatan nggak Teh? Kelihatan. Nah, ini adalah rekaman dari hasil saat saya melakukan peretasan pada gaining access dengan web seperti berikut. Di sini saya akan memvideokan tentang gaining access untuk mata kuliah hukum politik pada perihal melaksanakan ujian akhir semester. Nah, di sini saya bertugas untuk melakukan gaining access. Yang pertama adalah dengan metode SQL. Di sini SQL misalnya untuk mengetahui target atau mencari website. Kemudian dan di sini sebelumnya saya sudah melakukannya terlebih dahulu agar tidak terlalu lama dalam hal coding atau pencariannya. Terus ini adalah cara untuk memasuki database-nya dengan perintah SQL terus nama website dan diakhiri dengan min-min-bps. Nah, ini adalah proses loading atau pencariannya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita tekan Y dan enter. Dan kita tinggal menunggu. Selanjutnya kita tinggal menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini adalah nama database atau database yang kita lakukan. Terus di sini juga di sini saya akan menampilkan isi tabel dari website ini dengan perintahnya SQL
terus nama website, dan nama database. Kemudian kita akhiri dengan tabel. Nah, berikutnya akan loading seperti ini. Ketika ada pertanyaan kembali, kita akan memilih Y, kemudian enter. Dan kita menunggu lagi hingga tabelnya muncul. Ini adalah beberapa tabel, ini adalah database. Tabel yang ada pada database ini. Ada beberapa tabel. Di sini saya memilih Asik dapat WhatsApp dari siapa nih? di sisi kolomnya, kita melakukan perintah seperti ini. Kemudian kita akan mendapat pertanyaan kembali. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kita tekan Y, kemudian enter, dan menunggu lagi untuk proses pencarian atau loading. Nah, ini adalah beberapa kolom yang ada pada tabel admin. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan melihat isi admin tersebut. Di sini saya memilih email, kemudian passwordnya dengan perintah ini, dan diakhiri dengan min. Ketika kita tekan enter, maka akan loading kembali, dan kita juga akan kembali lagi menggunakan seperti ini. Kita tinggal menekan enter, menekan Y dan enter. Selanjutnya loading kembali atau searching. Di sini ada beberapa keterangan, dan ini adalah email dari website tersebut, ada 2, dan juga passwordnya. Mungkin cukup sekian videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil dari gaining access. Pada gaining access sebenarnya kita itu untuk mengambil alih, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang akan kita ambil, terus bagaimana cara akses masuk ke dalam website tersebut. Dan saya rekomendasikan untuk menggunakan full web yang tersedia pada websitenya. Karena jika kita melakukan peretasan pada web yang memiliki keamanan tingkat tinggi, itu tidak akan bisa, dan kemungkinan juga kita akan mendapatkan penalti. Jadi saran saya ketika menggunakan atau melakukan gaining access, sebaiknya kita melakukannya secara kebutuhan saja, bukan untuk melakukan kejahatan. Oke. Enggak, dilanjut untuk Mas Haris, penjelasan nomor 4 dan nomor 5. Oke, nomor 4 dan 5 adalah maintaining access dan covering tracks. Secara teori, maintaining access itu merupakan sebuah tahapan di mana seorang hacker mempertahankan aksesnya dia untuk ke server yang dia telah eksploitasi ya. Dalam hal ini berarti dia sudah bisa masuk ke server yang dituju. Oleh karena itu saya tadi mempraktekannya kayak gini. Kita masuk ke telnet. Oke, masuk ke telnet, terus kita masuk ke root, karena untuk maintaining access itu rata-rata biasanya harusnya pakai root. Ada
beberapa metode di dalam maintaining access. Kita bisa mempertahankan akses dengan cara pertama, kita nggak terlihat atau tetap dalam posisi tidak terdeteksi. Karena itu si admin dari server dia nggak akan tahu kalau servernya dia itu udah terbobol oleh kita. Yang kedua, ada kita bisa pakai backdoor, atau backdoor itu singkatnya itu memberikan kita pintu belakang dari sebuah server. Ada juga sebuah cara yang rootkit juga. Kalau untuk rootkit itu intinya kita nanam semacam virus gitu. Terus salah satu cara lagi adalah dengan kita menambahkan akun kita sendiri, terus kita bisa buat akun itu sebagai rootnya, tapi sebenarnya ada beberapa masalah dalam hal ini. Ketika server menyadari dia privilege-nya diambil alih, itu dia bisa reset server dia. Dan kita akan praktekkan hal itu aja. Kita masuk dengan akun rootnya dia. Kemudian kita add user. Nah, perintahnya adalah sudo add user, terus dari nama dari user tersebut. Sorry, Mas Riz. Aris, sorry, share screen-nya belum? Belum gitu. Belum. Oh iya. Ulang lagi deh. Langsung itu aja yang tadi lagi. Iya, langsung yang demonstrasinya aja. Oh, oke. Udah kelihatan? Terus aman. Share screen-nya udah kelihatan? Udah, Mas, aman. Aman. Oke. Oke. Saya ulang lagi, perintahnya adalah sudo add user, terus grupnya yang akan kita masukkan. Kemudian kita akan diminta passwordnya. Ini password yang baru. Kita diminta lagi. Terus kita kasih nama akun yang kita buat. Kita enter aja. Terus yes. Nah, udah terbuat untuk ini ya. Untuk biasanya secara ini akun dari ini akan diturunkan secara manual privilege-nya si usernya dia, biar dia nggak bisa menghapus user yang kita buat. Oke. Selanjutnya kita ke covering tracks. Covering tracks di sini kita mencoba untuk menghapus log yang nggak perlu atau log yang menunjukkan kalau kita udah masuk ke suatu server dengan menghapus lognya. Log biasanya ada di file var, folder atau directory var log untuk Ubuntu atau Linux. Kita pakai nano di sini untuk mengedit di terminal. Kita hapus yang nggak perlu.
Misalkan aja. Sebenarnya kita harus hati-hati dalam melakukan penghapusan log ini. Karena ada beberapa masalah ketika kita salah menghapus. Misal kita menginstal beberapa aplikasi yang ada di server, kita install, itu akan ada di log yang di PKG log ini. Makanya kita perlu untuk menghapus. Ya, seenggaknya mengurangi risiko ketahuan oleh server. Ya, sebenarnya covering tracks hanya seperti itu aja. Sebenarnya ada beberapa alat bantu sebenarnya, cuman masih belum menemu caranya. Mungkin itu aja untuk maintaining access dan covering tracks. Selanjutnya saya kembalikan ke Hesti sebagai moderator. Mungkin sekian dari kelompok kami, saya dengan Hasti Pratiwi dan teman saya Taufik Habibi Sihotang dan Aris. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, goodbye. Yuk, lanjut. Thank you, guys.